Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 2023 Pulau Jawa dibelah oleh seorang kesatria. Akhir-akhir ini publik kembali dihebohkan dengan munculnya beberapa ramalan Jayabaya bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Diduga terbelahnya Pulau Jawa karena meletusnya Gunung Slamet di sebelah barat dan Gunung Semeru. Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang dipercaya ditulis oleh Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini sangat terkenal oleh masyarakat Jawa dan dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Salah satu bait yang terkenal dalam ramalan Jayabaya adalah putusnya tanah Jawa. Akan ada seorang kesatria yang mampu memutus Pulau Jawa menjadi dua. Budi Prasetyo, salah seorang praktisi di bidang geologi dan pembangkit listrik, memperkirakan putusnya tanah Jawa akan terjadi tidak lama lagi. Menurutnya, selain ramalan jangka Jayabaya, Jawa saat ini mempunyai kondisi geografis dan geologi tanah yang sangat mungkin untuk diputus. Karena sebuah kepentingan besar, putusnya tanah Jawa yang diramalkan Jayabaya diperkirakan akan terkait dengan bencana banjir rob yang sering terjadi di utara Jawa. Level air laut selalu naik tiap tahun dan jalan juga ditinggikan, tetapi tetap saja banjir. Dan sebagaimana kita ketahui, banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh air laut pasang. Sebagai solusinya, pemerintah perlu untuk membuat kanal yang mengalirkan air dari laut utara ke laut selatan dengan memanfaatkan sungai dan membuat terowongan bawah tanah yang kemudian dapat kita sebut memutus tanah Jawa, kata Budi Prasetyo. Putusnya tanah Jawa ini diyakini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sebab selain bencana rob dapat diatasi, pemerintah juga bisa mendapatkan energi murah dari kanal atau aliran air laut yang membelah Pulau Jawa tersebut. Untuk diketahui, dalam penelitiannya, Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa deretan kepulauan di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara, selama ini menjadi bendungan besar yang menahan arus air dari Laut Cina Selatan menuju Samudra Hindia. Salah satu bendungan besar itu adalah Pulau Jawa yang posisinya berada di tengah dan merupakan pertemuan dua arus besar. Akibatnya selama ini sering terjadi banjir rob di pesisir utara Pulau Jawa. Dalam penelitiannya, Budi Prasetyo juga memperkirakan pemutusan Pulau Jawa nanti dapat dilakukan di sisi barat Gunung Slamet, yang secara geologi sangat memungkinkan. Hal ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat Jawa tentang pertanda Gunung Slamet dan putusnya tanah Jawa dari cerita luhur yang telah ada sejak lama. Pulau Sumatera, Jawa, dan deretan pulau yang berada di Laut Indonesia, mereka seakan-akan seperti bendungan yang besar yang menahan aliran laut dari Samudra Pasifik. Dengan demikian, Pulau Jawa terbelah menjadi dua bukan karena akibat letusan Gunung Slamet, tetapi sengaja akan diputus. Bisa jadi ramalan Jayabaya ini nantinya akan menjadi kenyataan. Sebab selain untuk mengurangi banjir rob yang sering terjadi, hal ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa besarnya. Di antaranya adalah dengan bisa diciptakannya listrik murah di Indonesia. Ketika arus air laut dari utara ke selatan nantinya dapat diubah menjadi tenaga listrik yang bisa menjadi solusi energi di masa depan. Dalam ramalan Jayabaya juga disebutkan bahwa Pulau Jawa kemungkinan bisa terbelah menjadi dua dan berujung tenggelam akibat bencana alam yang menimpa. Dalam ramalannya, Jayabaya menyebutkan banjir bandang akan ada di mana-mana. Sementara itu, hingga saat ini diketahui sudah ada beberapa ramalan dari Prabu Jayabaya yang menjadi kenyataan, khususnya di Pulau Jawa. Ramalan pertama yang menjadi kenyataan adalah tentang kereta api yang berkembang pesat di Pulau Jawa.
Beberapa ramalannya yang sudah terbukti dan menjadi nyata adalah besok yen wis ono kereta tanpa jaran, yang artinya besok kalau sudah ada kereta tanpa kuda. Yang kedua, tanah Jawa kalungan wesi, yang artinya tanah Jawa berkalung besi. Ini merujuk pada tanah Jawa yang penuh dengan rel kereta api. Selain itu, ada juga ramalan yang menyatakan bahwa akan ada perahu yang berjalan di atas awan atau pesawat terbang. Perahu mlaku ing dhuwur awan-awan, artinya adalah kapal terbang di atas langit, yang merujuk pada pesawat terbang. Terakhir, ada juga ramalan yang mengatakan bahwa pasar akan kehilangan suaranya. Dalam hal ini, pasar tradisional yang sudah tersingkir oleh pasar modern. Pasar kehilangan suarane, artinya pasar kehilangan suaranya. Sekarang banyak orang berbelanja ke mall dan ke supermarket, bahkan bertransaksi online. Sementara itu, dalam ramalan Jayabaya juga menjelaskan tentang Pulau Jawa akan tenggelam. Lantas apakah Pulau Jawa yang tenggelam akan menjadi kenyataan? Ramalan Jayabaya ini dipercaya oleh beberapa orang, tetapi beberapa isinya hanya menganggap itu prediksi belaka. Di sisi lain, ada sebuah penjelasan tentang potensi Pulau Jawa yang akan tenggelam. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional, penelitian dari BRIN menyatakan ada ratusan pulau Indonesia yang terancam tenggelam. Ahli utama BRIN, Edi Hermawan, menyebutkan bahwa ada 115 pulau di Indonesia yang terancam tenggelam. Menurutnya, DKI Jakarta dan pesisir Pulau Jawa memang terancam. Ancaman tenggelamnya Pulau Jawa ini diketahui karena perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi, serta penurunan permukaan tanah karena banyak gedung-gedung besar yang dibangun. Kenaikan air laut disebutkan oleh perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Jakarta dan pesisir utara Pulau Jawa menjadi sasarannya, katanya. Jadi ramalan terkaitnya Pulau Jawa bukan hanya ramalan belaka, melainkan sudah ada bukti pendukung bahwa kemungkinan Pulau Jawa, pulau terpadat di Indonesia ini, memang akan terbelah atau bahkan tenggelam. Itulah beberapa ramalan tentang Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Namun ramalan tetap saja ramalan, itu kembali pada setiap individu masing-masing, apakah kita mempercayainya atau tidak.